Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Maharani Kristina Mukti dengan NIM 22100644115 dari kelas PGSD 2022C. Jadi di video kali ini adalah bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Jadi menurut saya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai pedoman dalam berperilaku, pedoman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua kegiatan harus berdasarkan nilai Pancasila. Pedoman bertingkah laku dengan orang lain juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga digunakan dalam menata negara. Tata tertib serta peraturan yang ada harus berpedoman terhadap nilai-nilai Pancasila. Sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Tanpa memiliki pandangan hidup, maka suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan di dalam masyarakat sendiri maupun persoalan-persoalan besar umat manusia dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Maka dari itu, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu berpedoman hidup terhadap nilai-nilai Pancasila. Contoh dari implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup adalah yang pertama ada Pancasila Sila 1. Menghormati saat ada umat agama lain yang sedang melakukan ibadah, menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing, dan tidak melakukan diskriminasi atau pemisahan berdasarkan agama dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang kedua, Pancasila Sila kedua. Contohnya, menolong tetangga saat sedang membutuhkan pertolongan, selalu menjaga tali silaturahmi dengan kerabat yang jauh, serta membantu korban bencana semampunya. Yang ketiga adalah Pancasila Sila ketiga. Selalu hidup rukun dengan saudara-saudara, meningkatkan rasa kebersamaan dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar seperti gotong royong, arisan, dan kegiatan keagamaan. Meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia dengan cara menghargai simbol-simbol negara seperti bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, Pancasila Sila keempat, yaitu mengikuti pemilu sebagai partisipasi warga negara, melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Juga dalam sebuah organisasi atau kelompok, anggota bisa berdiskusi secara terbuka dan menghargai pendapat setiap anggota sebelum mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang terakhir, Pancasila Sila kelima, yaitu bersikap adil terhadap keluarga di rumah dengan tidak membeda-bedakan antara satu sama lain, membangun sikap gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat dengan saling membantu sesama dan menghindari diskriminasi. Yang terakhir, menghargai hak-hak setiap orang dan jangan sesekali merampas hak dari seseorang tersebut. Soal nomor 2. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia saat mengusir penjajah di zaman dahulu adalah karena perjuangan masyarakat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Belum adanya rasa persatuan dalam kenegaraan, perjuangannya masih dalam lingkup daerah masing-masing sehingga tidak maksimal dalam melawan penjajah. Juga perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Pada saat itu perlawanan masih bergantung pada pemimpin. Artinya jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan pun terhenti. Faktor lainnya yaitu kalah dalam persenjataan. Zaman dahulu, bangsa Indonesia menggunakan senjata bambu runcing dibandingkan dengan Belanda yang dalam segi senjata sudah sangat maju menggunakan mesin-mesin tembak atau alat canggih lainnya. Kemudian belum memiliki tujuan yang jelas,
perencanaan masih lemah, serta pertempuran hanya dilakukan oleh kelompoknya sendiri. Pertanyaan nomor 3. Setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Jawaban saya yaitu terdapat dua kubu yang memiliki visi atau pandangan berbeda antara satu dengan yang lainnya mengenai dasar negara dan negara yang sebentar lagi akan diproklamasikan. Pertama adalah golongan nasionalis. Golongan ini didirikan Republik Indonesia harus berdasarkan kebangsaan, bukan Islam, dengan alasan tidak seluruh rakyat Indonesia beragama Islam. Sementara golongan agamis berpendapat bahwa dasar negara dan bangsa Indonesia harus Islam, dengan alasan bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam. Walaupun mayoritas tim perumus yang tergabung dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah Muslim, Piagam Jakarta memang dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945. Namun, ada 7 kata yang dihapus. 7 kata itu yakni dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Penghapusan 7 kata itu dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta didatangi oleh Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang. Maeda menyampaikan keberatan para tokoh Indonesia bagian timur atas pemakaian kata-kata tersebut, sebab berarti rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Untuk menghindari perpecahan, esoknya sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Hatta berbincang dengan tokoh-tokoh Islam. Mereka setuju untuk menghilangkan kata-kata tersebut dan menggantinya dengan kata yang Maha Esa, dengan rumusannya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini diterima oleh Sidang PPKI. Piagam Jakarta yang sudah mengalami perubahan itu ditetapkan sebagai pembukaan UUD 1945. Sesungguhnya, 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur keberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok dari pokok dasar negara kita sehingga menimbulkan kesan seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan yang bukan Islam. Lalu, demikian penjelasan seperti dikutip dari Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam 2011. Alasan perubahan sila pertama dasar negara dari Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebelum disahkan menjadi dasar negara adalah karena adanya keberatan dari tokoh-tokoh non-Islam terhadap bunyi pasal ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Keputusan dihapuskannya kata syariat Islam akhirnya diprotes sebagian kecil umat Islam. Sebagian kelompok masih berjuang untuk mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Ada kelompok yang kemudian mengekspresikannya dengan bentuk pemberontakan bersenjata, misalnya pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok DI atau TII atau NII. Lalu, upaya untuk mengembalikan 7 kata dalam Piagam Jakarta juga diperjuangkan melalui jalur politik dalam sidang-sidang konstituante di Bandung pada periode 1956 sampai 1959. Misalnya, sejumlah partai yang berasaskan Islam berupaya untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Umat Islam sudah dapat menerima untuk menyelesaikan konflik pandangan dengan menyepakati hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral di dalam masyarakat. Nilai dan norma dalam masyarakat terbentuk dari kebiasaan di dalam struktur sosial masyarakat. Nilai adalah sesuatu hal yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai berpatokan dengan sikap dan perilaku individu atau golongan yang ada di masyarakat. Sementara norma adalah aturan tak tertulis yang dibuat masyarakat karena adanya kebiasaan dalam golongan suatu masyarakat tersebut.
Nilai dan norma dibuat agar kehidupan sosial masyarakat lebih tertata dan teratur sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Proses dibentuknya norma ialah karena kehidupan masyarakat setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda dengan manusia lainnya. Dan untuk mencegah perselisihan dan perbedaan kepentingan tersebut, maka dibuatlah aturan atau norma. Sementara norma adalah aturan tak tertulis yang dibuat masyarakat karena adanya kebiasaan dalam golongan suatu masyarakat tersebut. Selanjutnya, moral. Moral adalah tata cara, adat istiadat, kebiasaan, akhlak, kelakuan, kesusilaan berupa nilai yang sebenarnya bagi manusia yang sesuai dengan ukuran-ukuran atau nilai-nilai masyarakat yang ditimbulkan dari hati dan bukan paksaan dari luar yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan tindakan tersebut. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh masyarakat umum. Teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. Tahap-tahap perkembangan moral terjadi dari aktivitas spontan pada anak-anak. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5, adalah bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi yang lain yang juga berkembang di masyarakat? Jadi menurut saya, upaya untuk menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu mulai dari pendekatan budaya, penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga menolak ideologi dan pemahaman baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Lalu dapat menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring dan menyeleksi informasi dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri, tetap bersikap terbuka terhadap kemajuan zaman namun tetap diiringi dengan kearifan lokal. Pertama, nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan dengan pendekatan budaya. Pemerintah melalui Kemdikbud harus menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipatif tanpa paksaan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun fasilitas atau pos-pos budaya di semua wilayah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan kebudayaan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan nilai-nilai Pancasila di sektor pendidikan. Generasi muda adalah masa depan bagi ideologi Pancasila. Saat ini, paparan ideologi radikal mulai mengancam generasi-generasi muda. Pemerintah perlu memikirkan strategi yang efektif agar nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dengan baik dalam kurikulum pendidikan nasional. Jika perlu, pemerintah bisa mengintervensi kurikulum yang digunakan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Tidak sedikit sekolah-sekolah yang mengabaikan kurikulum berbasis nasional, khususnya yang terkait dengan pengetahuan, kebangsaan, dan kebudayaan. Ketiga, penegakan hukum nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan instrumen internasional yang telah diratifikasi untuk melindungi hak-hak warga negara. Pemerintah tak boleh segan-segan untuk menegakkan aturan hukum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Semoga jawaban-jawaban ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini, dan semoga jawaban-jawaban ini dapat diterima oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan jawaban-jawaban tersebut. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.